inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Misinya yang pertama, memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memperlengkapi generasi muda, dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi seperti jurnal, menulis buku, dan sebagainya. Keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Tujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam pengabdian ilmu kepada masyarakat. Kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Program kerja ISMA yang eh, ada beberapa yang sudah dilakukan, yaitu bedah buku, Tolto, pengaplikasian Chat GPT dalam kini, dan lain-lainnya, dan sampai sekarang masih berjalan. Struktur Badan Organisasi Harian ISMA periode 2024-2027. Ketua Umum ISMA Raffles Ginting, Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho, Sekretaris Umum Ananta Wikrama, Sekretaris Eksekutif Riki Yunisar, Sekretaris 1 Ilham, Sekretaris 2 Sandy, Sekretaris 3 Ayu Pispitasari, Bendahara Vera, Wakil Bendahara Ayu Umyana. Struktur Kepala Departemen ISMA periode 2024-2027. Departemen Penelitian dan Inovasi RISA, Departemen Pendidikan Pembelajaran dan Kurikulum Erlina, Departemen Pengabdian kepada Masyarakat Rahma, Departemen Keanggotaan Denari, Departemen Media, Informasi, dan Komunikasi Agustinus Winoto, Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Aprina, Departemen Keahlian dan Studi Lanjut Tija, Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah PESI, Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif EKA, Departemen Jurnal Dokman, Departemen Pusat Data dan Teknologi Windy, Departemen Sosial Dian, Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku Elsa, Departemen Penalaran dan Keilmuan Sri Kalima, Departemen Organisasi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Triana, Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri Elga, Bidang Kategorial Kewilayahan Tabah. Struktur Ketua Tim Kerja ISMA periode 2024-2027, Tim Kerja Bedah Buku Lucy, Tim Kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi Melanie, Tim Kerja Satgas PPKS Yuliana, Tim Pengelolaan Komite Etik Nurmala, Tim Perencanaan Strategis Wiwit. Struktur Koordinator Wilayah ISMA periode 2024-2027. Koordinator Wilayah 1 Nicholas, Koordinator Wilayah 2 Aditya, Koordinator Wilayah 3 Isan, Koordinator Wilayah 4 Apip, Koordinator Wilayah 5 Riri, Koordinator Wilayah 7 Ika, Koordinator Wilayah 8 Putri, Koordinator Wilayah 9 Arini, Koordinator Wilayah 10 Andrea, Koordinator Wilayah 11 Rifki,
Koordinator Wilayah 12, Nur Afni, Koordinator Wilayah 13, Musdalifah, Koordinator Wilayah 14, Zainuddin. Jika ingin lebih lanjut mengetahui tentang ISMA dan ingin bergabung menjadi anggota, silakan menghubungi Saudari Ibu Ayu Puspitasari di 081584248678. Demikian profil yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Exi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari panitia. Sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Yuliana SEM SHK. Kepada Ibu Yuliana, dipersilakan. Terima kasih Pak Trijoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Yuliana selaku Ketua Panitia. Pagi ini kita berkumpul bersama-sama melalui media virtual Zoom Minggu 12 Januari, yaitu dengan tema topik metode penelitian digital. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Nicholas Leonardo, yang telah bersedia hadir untuk memperlengkapi Bapak Ibu para dosen pada webinar pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang bertugas pelaksanaan hari ini dan sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga acara ini dapat terlaksana. Seperti yang kita ketahui bahwa ISMA terus berkonsisten dalam melahirkan program yang berkualitas. Salah satunya itu dengan kegiatan hari ini, yaitu webinar metode riset digital. Adapun tujuan kegiatan hari ini yaitu agar Bapak Ibu kita dapat memahami bagaimana teknik penelitian dengan menggunakan metode penelitian berbasis digital, baik kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang kita kenal, jika menggunakan kualitatif dapat menggunakan etnografi atau siberfenomenologi. Harapannya dengan kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu kita semua dapat mengimplementasikannya sehingga dapat memahami bagaimana desain dalam metode penelitian berbasis digital dengan melibatkan media sosial AI atau AI dan teknologi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi kegiatan webinar pada pagi hari ini, Minggu 12 Januari 2025 dengan topik metode penelitian berbasis digital resmi dibuka. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuliana atas sambutannya. Baik, mengingatkan kembali untuk link presensi nanti akan di-share oleh panitia di sebelum akhir sesi. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari webinar pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Triana Dr. Aulia SEMAK selaku moderator. Kepada Ibu Triana, apakah sudah on di sini? Sudah Bapak. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya. Terima kasih Pak Trijoko selaku MC. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Ibu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi Bapak Raffles Ginting SEMAK, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Nicholas S. Renaldo SEMM, yang kami hormati
Ibu Ketua Panitia, Ibu Yuliana SEM SAK beserta segenap panitia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tak lupa juga yang kami hormati, para hadirin dan peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan lindungan, rahmat, serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan kondisi sehat walafiat ya Bapak Ibu. Sholawat serta salam semoga semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju tahun yang penuh ilmu pengetahuan sampai saat ini. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta di pekan webinar Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi dengan tema pada pagi hari ini adalah metode riset berbasis digital. Perkenalkan, nama saya Triana Suratun Aulia selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu acara diskusi dan pemaparan materi hingga selesai nanti. Hadirin yang kami hormati, tema webinar pada pagi hari ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital yang tidak dapat kita pungkiri ya Bapak Ibu, yang secara langsung mempengaruhi metode, teknik, serta tahapan-tahapan dalam riset kita. Mulai dari pengumpulan data, kemudian dari analisis sampai dengan interpretasi data, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan riset kita. Selanjutnya, bagaimana cara memaksimalisasi peran digital dalam riset kita? Mari kita pelajari bersama dengan narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Nicholas Renaldo SMM. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon operator untuk menampilkan CV dari narasumber kita. Bapak, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Bapak Dr. Nicholas Renaldo, apakah sudah bergabung dengan kita? Iya, saya sudah bergabung. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Dr. Nicholas. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat ya, Bapak? Iya, sehat. Baik, terima kasih. Semoga selalu semangat untuk menebarkan ilmu kepada kita semuanya ya, Pak ya. Baik, Bapak Iya, Ibu, saya izin untuk menyampaikan CV daripada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Beliau lahir di Pekanbaru, tanggal 9 Agustus 1995, luar biasa muda ya. Tapi jangan salah, walaupun muda tapi punya segudang ilmu, segudang pengalaman yang luar biasa ya Bapak Ibu. Beliau saat ini memiliki jabatan akademik yaitu sebagai lektor 300 dengan pangkat 3C atau asisten profesor. Kemudian beliau menempuh pendidikan formal mulai dari S1-nya di STIE Pelita Indonesia, bidang akuntansi. Selanjutnya S2-nya beliau lanjutkan di STIE Pelita Indonesia juga. Gelar doktor beliau tempuh di Universitas Trisakti dan lulus tahun kemarin ya Bapak, tahun 2024. Dan saat ini beliau masih menempuh Bachelor in Information System di Universitas Terbuka. Untuk pendidikan non-formal beliau pernah menempuh Computerized Accounting di Stephen Computer Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2014. Kemudian pengalaman organisasi beliau mulai dari 2016 sampai dengan saat ini, tahun 2025, di mana luar biasa ya, mulai dari Indonesian Chinese Community Social Association, sampai dengan tahun ini beliau menjabat sebagai Association of Young Accounting Scholar as Regional Coordinator 1 dan member of the Research Ethics Team. Kemudian pengalaman dari pekerjaan beliau yang luar biasa ya. Sangat terlihat Bapak Ibu bahwa Bapak Dr. Nicholas ini pekerja keras sekali dengan berbagai pengalaman pekerjaannya mulai dari 2014. Beliau mulai pengalaman sebagai accounting staff di PT Swadaya Perkasa dan sampai saat ini izin saya menyampaikan yang terakhir saja ya Bapak karena banyak sekali sebagai sebagai dosen akuntansi, kemudian reviewer, kemudian editorial tim jurnal, kemudian chair of international conference, kemudian sebagai director of
on PT Sierra Cahaya Harmoni. Selanjutnya sebagai tutor, cara lulus CPNS, kemudian sebagai accounting and tax consultant pada beberapa perusahaan ya, ada CV Iman Sejati Berkah, CV Duta Karunia Ilahi, CV Nusantara Jaya Sejahtera, dan juga sebagai yang terakhir Chair of the International Forum on Digital Economy and Technology Advancement. Itu pengalaman-pengalaman pekerjaan beliau yang luar biasa sampai hari ini atau sampai saat ini. Selanjutnya beliau juga memiliki sertifikasi BNSP mulai dari tahun 2021. Beliau Certified of Human Resources Training and Development Supervisor sampai dengan ada Certified of Human Resource Manager. Sebentar. Kemudian ada Certified of Kompetisi Assessor, kemudian yang terakhir Certified of Digital Marketing Practitioner ya. Berikut ini ada Google Scholar beliau, Scopus ID, Orsit ID, Sinta skornya luar biasa sampai hari ini skor 3 tahun terakhir 645. Untuk Garuda beliau memiliki P-indeksnya 10,364 dan banyak sekali ya Bapak Ibu. Beliau juga sudah menghasilkan produk atau prototipe yaitu Smart Eco Ledger, kemudian Smart Greenhouse, kemudian pengalaman mengajar beliau. Saya bacakan tahun terakhir, yaitu di tahun 2024 ini, beliau mengajar Financial Technology, Corporate Budgeting, Financial Statement Analysis, Bisnis Matematik, Statistik 1, dan Statistik 2. Beliau juga punya segudang penghargaan, mulai dari penghargaan akademik, profesional akademik, dan lain sebagainya. Luar biasa, Bapak. Baik, Pak Dr. Nicholas, izin ya saya menghentikan CV-nya karena waktunya sudah harus kita mulai untuk webinar pada pagi hari ini. Baik, izin menyampaikan terlebih dahulu ketentuan untuk webinar pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa webinar ini kami bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dan sesi kedua adalah sesi diskusi. Nanti dimohon untuk Bapak Dr. Nicholas menyampaikan pemaparan materi sekitar 30 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan kita lanjutkan setelah sesi pemaparan materi. Selama pemaparan materi, para peserta dimohon untuk mikrofon untuk dimatikan kecuali jika diminta untuk dinyalakan oleh narasumber. Kemudian sesi kedua nanti adalah tanya jawab atau diskusi kepada para peserta yang nanti ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, baik menulis melalui kolom chat atau kolom diskusi dan bisa berbicara langsung pada narasumber pada sesi diskusi nanti. Baik, hadirin yang kami hormati, siapkan fokus terbaik Anda. Kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Triana. Terima kasih juga kepada panitia dan semua Bapak Ibu dosen yang hadir di sini ya. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar Bapak Dokter. Oke. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk membawakan materi tentang metode riset berbasis digital. Oke. Jadi, kalau kita mau bahas metode riset berbasis digital, yang perlu kita ketahui pertama adalah definisinya terlebih dahulu. Ini adalah metode riset yang memanfaatkan teknologi digital ya tentunya, yang menggunakan alat, teknik, dan platform berbasis teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang memungkinkan peneliti untuk mengakses data dalam jumlah besar dengan lebih cepat, lebih efisien, dan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional.
Nah, di sini kita bisa lihat ada pengumpulan data digital. Pengumpulan data digital ini menggunakan perangkat digital atau sumber daya berbasis internet. Contohnya ada survei online. Survei online kita bisa pakai platform seperti Google Forms, SurveyMonkey, atau Typeform. Biasanya sudah sering kita gunakan ya Bapak Ibu. Kelebihannya dari survei online itu hemat biaya. Kalau Google Form gratis malah ya Bu. Kemudian cepat dan mampu menjangkau responden dalam skala yang besar. Contohnya meneliti kepuasan pelanggan menggunakan survei email atau media sosial. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua itu web scraping. Menggunakan tools atau kode seperti Python, Beautiful Soup untuk mengambil data dari situs web. Contohnya mengumpulkan ulasan pelanggan di e-commerce untuk analisis sentimen. Kemudian kita bisa menggunakan big data collection. Ini sumbernya dari media sosial, bisa Facebook, Twitter atau X, Instagram juga bisa. Kemudian log transaksi perusahaan, IoT device. Contohnya menggunakan API Twitter untuk mengumpulkan data tweet terkait topik tertentu. Misalnya kebijakan PPN yang baru ini lagi cukup viral ya Bapak Ibu. PPN menjadi Ibu guys. 12%. Kita Iya dong bisa guys, nggak apa-apa pakai. Oh tidak ada yang nggak mati kamera. Tapi ya, kita bisa menggunakan Twitter, kita pakai fitur API di Twitternya itu tentang kebijakan PPN 12%, nanti muncul itu data tweet terkait dengan topik tersebut. Kemudian tahapan analisis kedua adalah setelah kita kumpulkan, kita analisis data digital itu. Ini menggunakan perangkat lunak canggih dan teknik statistik yang modern. Pertama, ada Big Data Analytics. Kita mengolah data dalam jumlah besar yang tidak dapat dianalisis dengan cara konvensional, Bapak Ibu. Contohnya, menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi fraud di perusahaan keuangan. Kalau perusahaan keuangan tentu data keuangannya sangat-sangat besar. Di situ peran Big Data Analytics yang bisa kita gunakan. Kemudian kita menggunakan data mining. Ini teknik untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Toolsnya bisa menggunakan WK, RapidMiner, Python, Pandas, NumPy. Contohnya mengidentifikasi profil pelanggan paling loyal berdasarkan data penjualan. Teknik analisis ketiga menggunakan machine learning. Kita membuat model prediktif dari data besar. Toolsnya bisa TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch. Kemudian contohnya bisa memprediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan data historis. Kalau kita sering mendengar penelitian tentang prediksi kebangkrutan menggunakan Zimionski, Springate, Altman Z-score ya. Nah, kalau diterapkan menggunakan machine learning, kita bisa pakai Artificial Neural Network atau ANN. Kita sering juga nampak jurnalnya ya. Nah, kemudian setelah kita analisis, kita lakukan interpretasi data digitalnya. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan. Nah, kita pertama melalui visualisasi data Bapak Ibu. Toolsnya bisa Power BI, Tableau, Python, Matplotlib, atau Seaborn. Contohnya kita membuat dashboard interaktif untuk memvisualisasikan performa keuangan perusahaan. Kemudian terakhirnya sentiment analysis menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami opini publik terhadap suatu produk atau kebijakan. Contohnya menggunakan text block atau feather untuk menganalisis ulasan produk di media sosial. Nah, di sini ada keunggulan metode riset berbasis digital. Yang pertama, efisiensi. Data dikumpulkan dan dianalisis lebih cepat, Bapak Ibu. Yang kedua, aksesibilitas. Memungkinkan peneliti menjangkau responden dari berbagai lokasi geografis. Yang ketiga, fleksibilitas. Ini cocok untuk data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, skalabilitas. Dapat menangani data dalam jumlah besar, seperti data transaksi harian atau media sosial. Contoh kasus aplikasinya. Kalau survei online untuk kebutuhan pelanggan, kita meneliti preferensi konsumen dengan survei digital dan menganalisis hasilnya menggunakan aplikasi statistik. Kemudian, Big Data Analytics
Analytics untuk deteksi fraud. Kita gunakan data transaksi kartu kredit untuk mengidentifikasi anomali dan mencegah kejahatan. Yang ketiga, machine learning untuk prediksi kinerja. Melatih model machine learning untuk memprediksi laba perusahaan berdasarkan variabel keuangan. Relevansi di bidang akuntansinya itu bisa di akuntansi digital dan transformasi teknologi, dan kebutuhan akan riset yang adaptif terhadap era digital, misalnya analisis data real time. Kita masuk ke pilar utama metode riset berbasis digital. Yang pertama di bagian pengumpulan data digital terlebih dahulu yang kita jelaskan. Nah, kita memperhatikan yang pertama sumber data digitalnya. Ada media sosial. Yang jelas ini semuanya diambil secara online ya Bapak Ibu. Kalau di media sosial, platform seperti Twitter, Facebook, Instagram menyediakan data serupa berupa opini, tren, atau preferensi publik. Contohnya analisis sentimen menggunakan data tweet terhadap kebijakan perusahaan. Itu bisa untuk signaling teori ya, cocok di situ. Kemudian melalui situs web, website perusahaan, marketplace, atau portal berita sering menjadi sumber data untuk riset pasar atau analisis perilaku. Contohnya menggunakan data ulasan produk dari situs e-commerce. Kemudian platform cloud. Layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive menyediakan ruang penyimpanan dan akses data real-time. Contohnya data survei atau laporan perusahaan yang disimpan dalam format digital. Kita sudah nggak main lagi kuesioner yang model kertas ya Bapak Ibu, karena kurang efektif dan kurang efisien kalau pakai metode konvensional begitu. Kemudian dataset, database publik. Sumber resmi menyediakan data terpercaya untuk riset. Contohnya BPS, Badan Pusat Statistik untuk Ekonomi dan Sosial. BEI, Bursa Efek Indonesia untuk data pasar saham dan keuangan. World Bank atau International Monetary Federation ini untuk data global ekonomi dan pembangunan. Nah, kemudian kita melihat alat bantu pengumpulan data digital, Bapak Ibu. Pengumpulan alat bantu sangat penting untuk mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan data. Nah, alatnya itu pertama pakai Google Forms. Kita semua di sini, terutama dosen ya, Bapak Ibu, sudah pasti tahu Google Form ini penggunaannya untuk apa. Ini cara pakainya juga sederhana, bisa bantu kita untuk buat survei, kuesioner online. Kadang kita juga bisa bikin kuis ya dari Google Form. Keunggulannya dia mudah digunakan, hasilnya langsung tersimpan di Google Sheets, dan ini gratis Bapak Ibu. Asal kita sudah punya akun Google, bisa kita pakai. Kemudian survei online. Platform seperti SurveyMonkey, itu sering kita jumpai ya. Kemudian Typeform atau Microsoft Forms, ini memfasilitasi survei dengan desain yang lebih menarik. Contoh pengumpulan data kepuasan pelanggan, analisis tren, kemudian Application Programming Interface atau API. API menggunakan pengambilan data secara otomatis dari platform tertentu. Contoh menggunakan API Twitter mengambil data tweet terkait suatu hashtag. Contoh PPN 12%. Nah, nanti terkumpul itu semua hashtag atau tweet yang membahas tentang PPN 12% yang lagi viral sekarang ini. Tools pendukungnya Postman, Python, Tweepy atau Request. Kemudian web scraping. Ini teknik untuk mengambil data dari halaman web secara otomatis. Toolsnya pakai Beauty-Soup, Scrapy Python, Octoparse. Contohnya mengambil data harga produk di e-commerce untuk analisis perbandingan harga. Nah, di sini untuk pengumpulan data digital ini, keunggulan yang diberikan yang pertama jangkauannya luas, Bapak Ibu. Data dari berbagai lokasi geografis dapat dikumpulkan tanpa batasan fisik. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Pengumpulan data lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Volume data besar menggunakan akses data dalam jumlah besar atau big data, dan real-time data. Beberapa alat memungkinkan pengumpulan data secara real-time seperti API atau survei langsung. Contohnya studi media sosial, analisis sentimen terhadap kebijakan pemerintah menggunakan data dari Twitter melalui API. Atau riset pasar online menggunakan Google Forms untuk mengumpulkan preferensi pelanggan terhadap produk baru.
atau analisis harga kompetitor, web scraping untuk mendapatkan data harga dari berbagai situs e-commerce. Nah, pilar kedua itu analisis data digital. Ini ada melibatkan penggunaan alat dan teknik canggih untuk mengolah data digital menjadi wawasan yang dapat digunakan. Membantu peneliti menganalisis data dalam jumlah besar, melakukan prediksi dan mendapatkan pola atau tren yang tidak terlihat dengan metode konvensional. Tools yang populer itu ada Microsoft Excel dan Power BI. Kalau Excel untuk analisis data, pengolahan data, pembuatan grafik. Power BI ini untuk visualisasi data interaktif dan pembuatan dashboard yang dinamis. Kemudian untuk analisis data ada Amos, SPSS, Smart PLS. Bapak Ibu sudah seringnya mendengar itu ya. Kemudian menggunakan Python atau R, ini juga kalau Python untuk analisis big data, machine learning, dan pengolahan data yang tidak terstruktur. Kalau R ini untuk analisis statistik canggih dan visualisasi data. Kemudian teknik analisis data digital ini pakai sentiment analysis. Ini teknik untuk menganalisis opini atau emosi dalam data teks kualitatif ya. Kita pakai Python, bisa pakai R. Kita contohnya analisis reaksi publik terhadap kampanye pemasaran melalui media sosial, itu bisa. Kemudian text mining untuk identifikasi pola atau tren dalam data teks yang tidak terstruktur. Pakai bantuan Python juga ini. Ini menemukan kata kunci yang sering muncul dalam ulasan. Kemudian yang ketiga, predictive modeling. Ini untuk membuat model prediktif berdasarkan data historis. Ini contohnya memprediksi pelanggan berdasarkan data transaksi sebelumnya. Nah, keunggulannya, dia kecepatan dan akurasi dalam data dan jumlah besar dapat dianalisis secara efisien. Kemudian fleksibilitas, menangani berbagai jenis data termasuk data tidak terstruktur. Kemudian prediksi dan otomasi, teknik seperti machine learning memungkinkan pembuatan model prediktif yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Contoh studinya analisis sentimen terhadap brand. Kita pakai Python untuk identifikasi sentimen positif, negatif, dan netral. Prediksi performa karyawan, pakai machine learning untuk prediksi kinerja berdasarkan data absensi dan evaluasi. Kemudian text mining dalam riset akademik, ini menggunakan R untuk analisis tren penelitian dari artikel jurnal. Kemudian untuk keamanan dan privasi data, ini sebenarnya sekedar untuk tambahan aja biar diketahui bahwa perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi dari risiko pencurian, penyalahgunaan, dan akses yang tidak sah, karena kita bicaranya digital semua di sini secara online ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita bicara regulasi, yang penting ada undang-undangnya. Kemudian kalau penggunaan cloud, ya cloud-nya ambil dari fitur yang aman ya, contohnya seperti Google Drive, OneDrive itu kan sudah terkenal. Kalau sudah terkenal, biasanya mereka mau jaga nama baik, sehingga fitur keamanannya juga lebih baik biasanya. Ini langkah praktis, ini persetujuan informed consent. Peserta riset memahami data mereka akan digunakan dan dapat memberikan izin tertulis. Kemudian meminimalkan pengumpulan data, hanya kumpulkan data yang relevan saja. VPN ini untuk mengamankan koneksi internet. Backup data itu jelas. Pelatihan keamanan data ini juga bisa. Contoh risetnya kalau riset konsumen, data pelanggan dari survei dienkripsi sebelum disimpan di Google Drive. Kalau riset di bidang kesehatan, ini dilindungi dengan enkripsi tinggi sesuai standar. Nah, keunggulannya yang pertama, kalau kita metode riset berbasis digital, itu ada efisiensi, waktu lebih cepat. Proses digital, survei online, pengumpulan data otomatis, kemudian biaya juga lebih rendah. Tidak membutuhkan biaya cetak, biaya pengiriman, atau biaya perjalanan. Kemudian skalabilitas, pengolahan data dalam jumlah besar. Menggunakan aplikasi statistik, bisa menangani data dari jutaan responden tanpa mengorbankan akurasi data kita. Jangkauan global, survei online, mau di Indonesia, Malaysia, Singapura, Eropa, Amerika bisa ya. Kemudian inovasi, eksplorasi tren terbaru. Kita peneliti untuk menggali dan memahami tren modern seperti misalnya
analisis blockchain pada akuntansi atau logistik, cryptocurrency untuk transaksi bisnis, kecerdasan buatan, kita pakai machine learning untuk prediksi perilaku auditor misalnya. Kemudian adaptasi terhadap teknologi baru. Ini kita bisa visualisasi data yang lebih intuitif dan menarik, memudahkan penyampaian hasil riset kepada audiens yang non-teknis. Nah, contohnya, kalau kita bicara keunggulan efisiensi, kita melakukan survei pakai Google Form dan memperoleh 10.000 respon dalam 1 hari dengan biaya minimum. Nah, itu bagus sekali. Nah, contoh di skalabilitas. Kita mengumpulkan tren 1 juta pengguna. Nah, itu kan besar juga. Kalau di inovasi, contohnya studi tentang cryptocurrency menggunakan machine learning untuk mendukung keputusan investasi. Nah, berikutnya kita masuk ke tantangan dalam metode riset berbasis digital. Pertama, validitas dan reliabilitas data dari sumber digital. Di sini data tidak terstruktur. Banyak data diambil dari sumber digital seperti medsos, forum online atau situs web. Seringkali tidak terstruktur dan bisa mengandung bias atau ketidakakuratan. Nah, contohnya ulasan produk itu bisa dipengaruhi oleh ulasan palsu atau tidak objektif. Solusinya menggunakan teknik seperti data cleaning, validasi silang dengan sumber lain untuk meningkatkan akurasi. Kemudian menerapkan algoritma untuk mendeteksi atau menghapus data yang mencurigakan. Kemudian sumber data yang tidak konsisten. Platform berbeda, formatnya beda, mau gabungin itu pun susah. Jadi pakai bantuan API solusinya. Dan kita solusinya juga harus memverifikasi kualitas dan relevansi data dari setiap sumber. Yang kedua, kurangnya literasi teknologi di kalangan peneliti. Tantangan teknisnya, peneliti tidak memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk menggunakan alat-alat yang tadi sudah kita bahas di awal. Solusinya pelatihan dan workshop, kemudian kerjasama dengan ahli teknologi. Kemudian tantangan interpretasi data. Peneliti tidak terbiasa dengan teknik analisis canggih untuk analisis sehingga mereka kesulitan interpretasi hasil yang dihasilkan. Solusinya menggunakan metode visualisasi data yang lebih mudah dipahami dan kolaborasi dengan ahli data. Yang terakhir, ketergantungan pada koneksi internet dan alat. Ya, ini memang menjadi kendala juga. Beberapa wilayah belum ada koneksi internet yang stabil sehingga kita sulit. Nah, metode riset berbasis digital seringkali membutuhkan akses internet yang stabil untuk mengumpulkan dan mengirimkan data, Bapak Ibu. Daerah lokasi dengan koneksi internet terbatas menjadi hambatan. Solusinya penyimpanan data secara lokal dan sinkronisasi otomatis saat koneksi internet tersedia. Jadi lokal saving, kita simpan data di lokal disk ya. Itu jadi solusi yang terbaik untuk masalah ini. Kalau platform secara offline itu ada dan menggunakan kembali yang online ketika stabil itu juga bisa. Kemudian ketergantungan pada platform, ini kita pilih platform yang fleksibel sesuai dengan kondisi kita ya Bapak Ibu. Oh ya, saya balik sini sebentar. Ini ada contoh tantangan pada validitas dan reliabilitas ini. Peneliti mau menganalisis sentimen akuntan atau auditor menggunakan data. Kita harus verifikasi apakah datanya mencerminkan opini yang sah atau hasil manipulasi dari bot. Kalau contoh tantangan di literasi teknologi, kurang paham ya kita si peneliti dalam menggunakan alat seperti Python untuk analisis big data, sehingga kita jadi terhambat dalam kelancaran proses risetnya. Kemudian contoh di kasus yang ketiga itu koneksi internet. Mau kumpulin data real time dari aplikasi mobile, karena ketergantungan pada koneksi yang tidak stabil, jadinya terhambat gitu. Nah, ini ada riset pasar dengan data media sosial. Contohnya analisis sentimen publik terhadap regulasi pajak menggunakan data Twitter. Nah, tujuan penelitiannya mengukur bagaimana masyarakat merespon regulasi pajak yang baru yang diterapkan oleh pemerintah melalui analisis sentimen tweet yang berkaitan dengan regulasi. Sumber datanya pakai AI Twitter, pakai hashtag atau kata kunci atau dari
yang mereka tweetkan. Nah, di sini ada metode, ada alat, dan ada hasil juga. Hasilnya, peneliti melihat masyarakat lebih banyak mengungkapkan kekhawatiran atau dukungan terhadap regulasi pajak melalui Twitter. Di sini, dari data ribuan tweet yang dianalisis, peneliti memberikan rekomendasi pembuat kebijakan berdasarkan sentimen publik. Itu bisa. Ini contoh lagi, Big Data dalam akuntansi, identifikasi tren fraud menggunakan data transaksi perusahaan. Nah, di sini tujuan penelitiannya menggunakan Big Data untuk mendeteksi potensi kecurangan atau fraud. Sumber datanya transaksi keuangan perusahaan yang melibatkan ribuan hingga jutaan entry. Nah, metodenya pakai integrasi data dan Big Data Analytics. Alat yang digunakan tertulis di PPT. Kemudian kita langsung ke hasil. Kita analisis pola transaksi. Peneliti bisa mendeteksi aktivitas yang tidak biasa atau anomali sehingga menunjukkan potensi fraud. Misalnya, pengeluaran yang tidak sesuai dengan norma bisnis atau transaksi yang tidak tercatat dengan benar. Penemuan ini digunakan oleh auditor internal atau eksternal untuk memeriksa dan mencegah potensi kerugian akibat tindakan kecurangan. Nah, rekomendasi atau tips ini yang pertama, pelatihan penguasaan tools digital ya Bapak Ibu. Lakukan pelatihan Python, pelatihan Power BI dan Excel. Kemudian pemanfaatan data publik. Kita akses sumber data resmi. Contohnya ada BPS, BEI, situs pemerintah lainnya. Kemudian kita pakai open data source seperti Google Dataset Search, World Bank Open Data, US Government Open Data. Carilah topik yang relevan kita di situ. Kemudian kolaborasi multidisiplin. Ini kita di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, kebanyakan dosen di bidang akuntansi ya Bapak Ibu. Kalau kita hanya berkutat di bidang akuntansi, kalau untuk penelitian di zaman sekarang harus banyak kolaborasi ya Bapak Ibu, karena sudah multidisiplin kita di sini ranahnya. Bekerja samalah dengan ahli IT atau data science. Kemudian mengelola keamanan dan privasi data, tentu kita harus melindungi data kita. Kita pakai enkripsi, terus kalau ada apa-apa pakai izin akses biar lebih aman data kita. Ya, waktu juga tinggal sedikit ya. Ini ada alasan mengapa riset berbasis digital penting untuk akuntansi digital. Itu pertama karena kemajuan teknologi yang pesat. Teknologi big data, machine learning, blockchain itu mengubah cara kita memandang dan memproses informasi. Akuntansi digital ini mengintegrasikan teknologi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, yang kedua tuh meningkatkan efisiensi dan akurasi, ini sudah cukup jelas. Saya skip saja. Yang ketiga, mendukung keputusan berbasis data. Ini decision making ya. Kita mengambil data berdasarkan apa yang sudah dianalisis kepada kita. Nah, kalau datanya dianalisis lebih cepat menggunakan teknologi, maka pengambilan keputusan juga lebih cepat. Kemudian integrasi sistem ERP dan teknologi cloud. Kita peneliti bisa akses data real time, memfasilitasi analisis data yang lebih cepat dan responsif terhadap dinamika bisnis. Kemudian mendukung pengembangan kompetensi profesional. Dengan adanya riset-riset ini, peneliti menjadi punya kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh para profesional akuntansi pada saat ini. Kemudian tantangan dan inovasi dalam bisnis digital, e-commerce, cryptocurrency, dan blockchain ini riset yang membantu akademisi dan praktisi memahami cara baru dalam mengelola dan mengaudit transaksi digital. Penelitian tentang penerapan teknologi dalam akuntansi sangat membantu dalam mengatasi tantangan baru dalam dunia bisnis, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya, riset berbasis digital bukan hanya memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi ide inovatif, tetapi juga memastikan bahwa riset tersebut relevan dengan kebutuhan dan tantangan industri. Dunia yang semakin terdigitalisasi, riset digital memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan praktik akuntansi yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Triana.
Baik, terima kasih Bapak Dr. Nicholas atas materi dan insight yang luar biasa pada webinar pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sedikit saya sebetulnya sudah luar biasa terbuka ya bagi kita para dosen bagaimana cara mengembangkan riset kita yang terutama berbasis riset yang tidak dapat dipungkiri memang saat ini sangat dibutuhkan. Kemampuan teknologi kita atau pengalaman kita harus segera ditingkatkan karena kebutuhan pasar dan kebutuhan-kebutuhan dari perkembangan riset yang memang harus kita ikuti. Baik, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Dr. Nicholas, narasumber kita, bahwa riset ini memiliki peran dan manfaat bagi kita ya, dari mulai pengumpulan data, pengolahan, sampai dengan hasil analisisnya. Riset berbasis teknologi ini memberikan kesempatan untuk riset kita itu lebih cepat, terutama lebih efisiensi, baik itu dari waktu dan juga biaya mungkin lebih rendah pada sesi tertentu ya, tapi ada beberapa juga yang terkadang kelemahannya adalah dari tool-tool yang mungkin dari narasumber tadi sampaikan, kalau teknologinya lumayan tinggi juga perlu biaya ya Pak ya, tool-tool tertentu pada saat kita mau mengakses atau kita mau menggunakan tool tersebut, ada biaya yang memang tidak murah juga. Kemudian dari skalabilitasnya ada pengolahan data yang akan kita bisa dapatkan itu lumayan besar ketika kita menggunakan riset berbasis digital. Kemudian jangkauan global yang mungkin dapat kita peroleh ketika kita menggunakan digitalisasi dalam riset kita. Kemudian juga yang tadi lumayan sangat sedang in atau viral saat ini, yaitu terkait dengan hal-hal baru, inovasi ya, terkait dengan digitalisasi. Mungkin tadi sempat disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan regulasi pajak yang baru, yang lumayan menyita waktu bagi para praktisi yang saat ini, mungkin dari sisi Twitter yang lumayan luar biasa heboh ya Pak ya. Nah, ini bisa dapat dijadikan sebagai satu ide riset akuntansi yang tadi direkomendasikan oleh Bapak Nicholas. Tadi disampaikan juga bahwa dari sisi akuntansi digital, bahwa kemampuan atau kemajuan teknologi yang pesat itu yang mendorong kita, para dosen, para peneliti untuk terus meningkatkan kemampuan, meningkatkan kompetensi kita, baik dari sisi akuntansinya, tak lupa juga dari sisi teknologinya. Kemudian juga dari sisi tantangan dan inovasi berkaitan dengan bisnis digital yang juga lumayan kompleks saat ini, juga dapat mendukung atau dapat mendorong para dosen, para peneliti untuk terus meningkatkan informasi, wawasan, dan lain sebagainya ya berkaitan dengan digitalisasi baik akuntansinya maupun perubahan teknologi. Mungkin untuk materi bisa nanti di-share ya oleh panitia mungkin kepada peserta. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Baik kepada Bapak Ibu peserta, apabila ada yang ingin tanyakan, untuk di kolom chat sepertinya belum ada. Apakah di kolom baik, sebentar. Sepertinya baik, silakan Bapak Ibu peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang luar biasa pada pagi hari ini, bisa menyampaikan langsung kepada narasumber dengan mengaktifkan icon atau emoji raise hand-nya. Atau jika ingin disampaikan melalui kolom chat, silakan ditulis Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk sambil menunggu para peserta menyampaikan pertanyaannya, sedikit ingin saya tanyakan ya Bapak narasumber, Pak Dr. Nicholas, berkaitan tadi ada beberapa kelebihan sebetulnya terkait dan kelebihan dan kelemahan juga ya. Oh, izin Pak Dokter
Nicholas, ada pertanyaan dari Bu Rifki Novrianda. Saya sampaikan secara langsung ya Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, dari berbagai kelemahan dan tantangan dalam melakukan riset dengan metode berbasis digital ini, mohon insight-nya supaya hasil riset ini bisa tetap handal dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya untuk para penulis lebih lanjut atau peneliti lainnya, ataupun pembaca yang akan membaca hasil risetnya. Mohon insight-nya pada Bapak Dr. Nicholas. Mungkin langsung dijawab ya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rifki Novriandana, terima kasih. Supaya hasil riset tetap andal dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya untuk para penulis lebih lanjut atau peneliti lainnya. Pada dasarnya, mau riset berbasis digital ataupun yang tidak digital, kita harus melakukan validasi data, Bapak Ibu. Contohnya, kalau kita penelitian kuantitatif, seperti akuntansi keuangan pada umumnya ya, kita mengambil data dari bursa efek. Kita mengambil data dari Yahoo Finance. Kalau kita download laporan keuangan, terus kita rekap, itu kan berarti laporan keuangan itu sudah kita anggap valid. Karena laporan keuangan sudah diaudit. Berarti itu sudah andal dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita pakai tools digital atau AI untuk merekap data yang ada di Yahoo Finance, kan kalau kita rekap manual di Yahoo Finance, lama sekali ya prosesnya Bapak Ibu. Kita pakai bantuan tools, terekap otomatis ke Excel kita, kita lakukan sampling Bapak Ibu. Kita coba misalnya data harga saham perusahaan A pada tanggal 12 Januari misalnya. Kita cocokin, benar nggak datanya dengan yang ada di data di website dengan data di Excel kita. Lakukan beberapa kali, kalau memang sudah oke, ya sudah, berarti sudah pas. Karena apapun itu, kalau kita pakai teknologi digital atau AI, tetap kita lakukan validasi ulang. Itu contoh kalau untuk di penelitian yang data sekunder. Kalau untuk yang di data primer, berarti kita menggunakan wawancara atau kuesioner. Contohnya kuesioner dari Google Form atau SurveyMonkey atau yang lainnya. Kalau manual memang pasti lama ya, prosesnya butuh waktu. Tapi kalau kita pakai AI, pakai tools digital juga dia lebih cepat. Nah, kita pastikan bahwa ketika terjadi pemindahan data itu tidak terjadi error. Kalau terjadi error pada line yang keberapa, karena kita sering ya, kalau kita mengerjakan misalnya PPH pakai sistem yang baru ya di pajak ya, kan kalau kita import error dia muncul notifikasi itu errornya di line yang keberapa. Nah, itu juga bisa dipakai sistem itu untuk mendeteksi data yang kita terima tuh andal nggak gitu. Nah, setelah itu semuanya tetap kembali pada peneliti, yaitu pada diri kita sendiri, lakukan validasi sesuai dengan metode-metode yang Bapak Ibu pahami, atau metode-metode yang diizinkan secara statistik atau secara metodologi ilmiah. Nah, jadi kalau sudah melakukan hal seperti itu, saya yakin hasil penelitian kita tuh lebih bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi pembaca atau peneliti berikutnya merasa lebih yakin dalam membaca hasil riset kita. Jadi tidak ada misinformasi di dalamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Nicholas atas jawabannya. Pak Rifki cukup? Jawaban dari Bapak narasumber? Atau Yes, mau sangat direspon? sangat jelas. Oke. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin bergabung menanyakan terkait dengan materi hari ini, dipersilahkan. In- Adakah yang raise hand hari ini? Belum ya? Baik, Pak Dr. Nicholas, mungkin tadi sambil menunggu
Bapak Ibu peserta untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Izin tadi disampaikan oleh Bapak dalam materinya bahwa tantangan bagi kita para dosen, terutama yang kayak saya udah mulai umur uzur ya Pak, adalah kurang adanya literasi terkait dengan teknologi teknologi di bidang khususnya tools yang ada di dalam yang dapat digunakan untuk riset kita atau mendukung riset kita. Nah, saking banyaknya Pak tools atau AI yang saat ini sudah muncul dari web dari berbagai macam dengan berbagai macam kelebihannya, kadang-kadang kita bingung Pak, cocok mana tools yang cocok dengan riset kita dan mana yang mungkin terlalu apa tinggi gitu, atau mungkin dari sisi ini nggak cocok gitu Pak. Nah, bagaimana cara untuk mendeteksi tersebut dan kadang-kadang kita karena kesibukan ya Pak, dan lain sebagainya, kadang kita fokus kepada satu atau dua eh, tools saja. Yang pada akhirnya ketika kita sudah mentok, oh ternyata ini kok nggak kayaknya nggak cocok gitu loh. Bagaimana sih Pak cara untuk ibaratnya menganalisis sebelumnya gitu sebelum kita mau menggunakan satu atau dua tools yang disediakan oleh ya platform-platform digital tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya sendiri juga masih belajar ya, Bu, untuk tools-tools ini karena toolsnya sangat banyak. Saya kasih contoh aja satu, Bu. Kalau misalnya kita dalam pengolahan data kuantitatif, aplikasi kan cukup banyak ya. Ada Microsoft Excel, SPSS, Amos, Smart PLS, Python, Stata, eViews, NVivo untuk yang kualitatif. Nah, kalau mau langsung tahu bagaimana caranya, ya kita harus lihat barang-barang ini fungsinya apa dan tujuan penelitian kita untuk apa. Kalau yang kita analisis adalah analisis kuantitatif yang secara struktural, tentu jawabannya adalah SPSS Amos dan Smart PLS. Nah, jadi kalau di bidang yang lainnya, ya kita harus pelajari dulu, Bu. Kita harus tahu fitur utama dari ini untuk apa. Kemudian kita coba cek di Google atau di YouTube. Kita pelajari tutornya apakah memang cocok atau tidak. Atau cari penelitian yang serupa. Yang metodologinya kurang lebih sama dengan kita. Datasetnya sama dengan kita. Mereka pakai apa? Berarti kita juga pakai itu. Ya, pertama pasti pakai trial error dulu karena jarang percobaan pertama bisa langsung berhasil. Makanya harus banyak belajar juga. Ya mungkin itu Bu yang bisa saya berikan jawabannya Bu. Karena saya juga masih belajar ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Nicholas atas pencerahannya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya pagi hari ini belum panas ya terkait dengan materi-materi yang di webinar ini. Walaupun kalau dari sisi materinya luar biasa ya, memberi kita pencerahan dan insight yang luar biasa. Tapi karena mungkin masih pagi, kompornya belum panas ya untuk memberikan respon bertanya di kolom chat ataupun kolom komentar. Mohon tunggu sebentar, Bapak atau Ibu Riki Adar. Baik, ingin bertanya langsung, Bapak Riki atau Ibu Riki. Operator mohon untuk mikrofonnya diberikan kepada Bapak atau Ibu Riki Adar. Silakan Bapak atau Ibu Riki Adar untuk membuka atau mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Bapak Nicholas.
Halo, Bapak atau Ibu Riki, dipersilakan untuk menyampaikan secara langsung kepada narasumber untuk memperjelas ya apa yang ingin ditanyakan dan mungkin bisa langsung direspon oleh narasumber kita pagi hari ini. Mungkin operator bisa diarahkan mikrofonnya kepada Bapak Riki Adar atau Ibu. Atau langsung aja saya jawab, Bu. Itu di kolom Oke. chat juga udah ditulis Oh, pertanyaannya. baik. Sudah tadi itu ya Pak, tak ditangkap ya Pak pertanyaannya ya. Penelitian kuantitatif Ya, menggunakan digital seperti apa ya? Baik, silakan monggo Pak. kalau yang saya tangkap, ini pertanyaannya mungkin variabel kali ya. Kalau kuantitatif, variabel kuantitatif yang ada kaitannya dengan digital ya. Ada variabel teknologi big data, kemudian akuntansi digital itu sendiri bisa menjadi variabel, kemudian budaya digital, kalau kita pakai angket bisa dikuantitatifkan. Hmm, Sebentar ya, saya sambil buka referensi saya juga. silakan, Pak. Variabel digital memang belakangan ini sangat berkembang ya. Kemudian variabel inovasi digital juga bisa. Izin ada penambahan tuh Pak dari pertanyaan oleh Bapak Riki atau Ibu Riki. Kalau kualitatif kan seperti etnografi dan cyberfenomenologi, kalau kuanti seperti apa ya? Oke, Oh, ya. saya apakah bisa penelitian kuantitatif menggunakan media digital seperti Twitter, media sosial? Oh, bisa Pak. Menggunakan kuantitatif di media digital, penyebaran kuesioner melalui Twitter, media sosial, Instagram bisa. Facebook juga bisa Pak Riki. Semua fitur-fitur itu bisa dilakukan. Bahkan di beberapa platform kan ada juga fitur polling ya. Itu juga bisa menjadi sumber data kita. Nah, itu nanti kuantitatifnya tuh bisa deskriptif kuantitatif, kemudian bisa kausal kuantitatif, kemudian bisa komparatif juga. Banyak bisa dilakukan, Bapak. Apakah bisa terhitung metode berbasis digital? Iya, bisa, Pak. Bisa, Pak Riki. Iya, metode penelitian digital itu bisa termasuk di situ. Yang Bapak tadi sebutkan itu cocok semua. Jadi kalau membuat proposal menggunakan metode penelitian digital, ya berarti dari pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data menggunakan tools digital. Itu inti dari metode penelitian digitalnya. Seperti itu Pak Riki. Variabel nggak harus digital. Iya, tidak perlu digital. Karena kan kalau dibilang metode riset berbasis digital, berarti metodenya saja yang digital. Variabel tidak mesti digital. Tapi kalau mau variabelnya digital, ya biasanya lebih baik kalau terutama Bapak lagi S3 kan. Ya, yang penting alat ujinya digital. Alat uji, alat pengumpulan, dan alat interpretasi itu digital semua. Atau salah satu juga bisa digitalnya. Baik Pak Riki, apa sudah cukup Pak Riki? Gimana Pak Riki? Cukup mungkin Bapak Dokter. Terima kasih Pak sudah. Ini mungkin ada sedikit ini ya Pak, keskip ini tadi dari Ibu Fitria Akibun yang menyampaikan pertanyaan.
sama sebetulnya masih kategori yang sama pertanyaannya dengan Pak Riki tadi, bahwa izin bertanya variabel digital atau inovasi digital seperti apa ya Pak? Mungkin bisa Ya, disampaikan Bapak. terima kasih Bu Fitria atas pertanyaannya. Variabel digital itu kalau kita searching di Google Scholar atau di manapun lah itu, coba aja kita ketik keywordnya itu digital, nanti akan muncul itu judul-judul yang ada kata digitalnya. Nah, kebiasaan peneliti baik di Indonesia maupun di luar negeri itu cenderung menulis nama variabel di dalam judulnya sehingga terdeteksi langsung itu variabel yang berkaitan digitalnya itu. Contohnya ya inovasi digital. Berarti bagaimana produk atau proses dibuat secara digital. Itu maksud dari inovasi digital. Kemudian seperti literasi digital itu bisa. Kepemimpinan digital. Kemudian artificial intelligence digital. Budaya digital. Kolaborasi ekosistem digital. Kebijakan digital. Nah, jadi banyak variabel digital. Dan itu sifatnya multidisiplin nanti. Tidak hanya di akuntansi aja nanti jatuhnya. Bisa ke bidang disiplin yang lain. Jadi cukup banyak ya Ibu Fitria. Nanti bisa Ibu tes juga di beberapa jurnal, ketik keywordnya digital, nanti bisa itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nicholas. Izin selanjutnya kita beralih ke penanya selanjutnya dari Bapak atau Ibu Ferry Tristiawan. Bapak kemungkinan ya. Izin bertanya Pak terkait penggunaan AI, apakah ada standar atau batasan yang digunakan dalam penelitian? Apakah hasilnya penelitian dengan bantuan sepenuhnya AI kualitasnya dapat diandalkan? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry Tristiawan atas pertanyaannya. Penggunaan AI itu apakah ada batasan atau standar dalam penelitian? Ya, itu kembali pada etika kita sebagai peneliti, Bapak Ibu. Kalau nggak salah, webinar sebelumnya saya ada bawa tentang etika penelitian di era digital ya. Mungkin ada recordingnya ya. Nanti bisa coba dipelajari juga dari situ. Tapi intinya adalah kita jangan terlalu terpaku pada AI ya, Pak Ferry. Karena AI itu kan sifatnya machine learning. Apa yang kita input itu yang dia pelajari, itu yang dia proses, dan itu yang dia interpretasikan. Kalau kita sengaja menginput hal yang salah, AI menganggap itu malah benar. Nah, itu jadi kacau. Maka itu tetap kembali pada persepsi kita sebagai seorang peneliti, terutama Bapak Ibu di sini semua kan kebanyakan dosen di bidang akuntansi ya. Berarti sudah pernah kuliah S1 dan S2, ada juga yang sudah kuliah S3, sudah pernah menulis karya ilmiah. Kita semua di sini pasti sudah pernah menulis karya ilmiah sebelum zaman AI ya. Berarti kita sudah tahu dong, naluri atau insting kita sebagai peneliti, kita sudah tahu nih, mana yang benar, mana yang nggak benar gitu ya. Nah, makanya AI hanya sebagai tools untuk mendukung kita. Tapi kita jangan sepenuhnya bergantung pada AI, tetap kembali pada persepsi kita sendiri. Nah, kemudian apakah hasil penelitiannya dengan bantuan sepenuhnya AI kualitasnya dapat diandalkan? Ya, kalau yang Ibu input ketika pemrosesan mesin learning itu dengan benar, bisa dikatakan bolehlah diandalkan, tapi jangan 100% diandalkan. Tetap masukkan opini pribadi Bapak Ibu, karena kita sebagai peneliti punya judgement yang tidak dapat dinilai oleh mesin. Jadi tetap kembali pada diri kita. Mau masukin ke AI silakan, outputnya silakan dipelajari kembali, dikaji ulang. Kalau sudah cocok, barulah Bapak Ibu boleh publikasikan hasil penelitiannya. Itu saran yang dapat saya berikan kepada Pak Ferry. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, terima kasih Pak Dr. Nicholas. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, apakah masih ada? Baik, untuk di kolom chat sepertinya sudah
Tidak ada ya Bapak Ibu? Baik, mungkin saya tutup untuk diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada sesi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Nicholas, atas ilmu dan insight yang luar biasa. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa lagi di materi yang berbeda ya Pak. Eh, jangan bosan untuk memberikan dan menyebarkan ilmu, terutama di forum ISMA ini. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin peserta webinar pada pagi hari ini yang setia dan masih antusias untuk mengikuti webinar hingga selesai. Saya selaku moderator mohon undur diri apabila banyak kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, mohon silakan mengisi link kehadiran yang ada di dalam kolom chat. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC, kepada Bapak Trijoko. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nicholas. Ya, saya berterima kasih juga ya kepada Ibu Triana, Pak Trijoko, Pak Raffles, dan semua panitia yang ada. Alhamdulillah, pemaparan dan diskusi kali ini sangat luar biasa sekali ya. Semoga memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua hadirin yang dapat diaplikasikan. Oke, mengingatkan kembali di kolom chat ada terkait dengan link presensi beserta sertifikat yang ingin mendapatkan sertifikat, dan dipastikan lagi untuk pengiriman pencetakan sertifikat itu hanya di rekening ISMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Untuk rekening yang atas nama selain itu tidak ada ya, yang resmi hanya di ISMA atas namanya. Oke, kemudian yang bagi ingin berkolaborasi terkait dengan penulisan skop itu ada link lagi di bawahnya, itu silakan bagi yang berminat. Oke. Kami dari ISMA mengadakan beberapa pelatihan, webinar, dan berkat penulisan, silakan yang berminat bisa ikut join. Oke, sebelum mengakhiri acara webinar pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi yang akan dipandu oleh Bapak Logar selaku operator. Silakan Bapak Logar. Baik, silakan di open cam Bapak Ibu. Kita foto untuk dokumentasi. Udah, wes meh rambung. Ora. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Logar selaku operator yang sudah mendokumentasikan. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Di sini Bapak Dr. Nicholas, kemudian moderator, Ibu Triana, Pak Logar, selaku operator, dan serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Para hadirin yang terhormat, kini telah sampai kita ke penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada perkataan dan kesalahan yang kurang berkenan selama pelaksanaan webinar berlangsung. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Recording stopped. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live. Terima kasih Bapak Ibu, saya Arif.